Terus ada truk tronton, dia aduh 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 aduh. Halo Rea, assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Dia, and welcome to kamar 13. Nah, beberapa hari yang lalu ada kejadian yang cukup tragis, kecelakaan yang ada di Balikpapan di traffic light. Sebuah truk tronton yang tiba-tiba menyambar beberapa kendaraan di depannya ketika mengalami remblong. Nah, kecelakaan remblong sebenarnya bukan satu-satunya kecelakaan yang terjadi di Balikpapan. Banyak sekali kalau kita tarik ke belakang, ada kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan karena remblong. Nah, sebenarnya apakah remblong ini hanya disebabkan karena sang sopir tidak mengecek kondisi keadaan ataupun juga kondisi kendaraannya? Atau bisa jadi kecelakaan seperti ini merupakan kesalahan dari sang pemilik truk? Ataupun juga siapa sebenarnya pemilik barang ini? Kenapa tidak ada petugas yang mengecek bagaimana kapasitas yang seharusnya dibawa oleh sang truk sehingga tidak menyebabkan kecelakaan maut seperti ini? Atau bisa dikatakan, kenapa tidak ada Satlantas yang juga memeriksa kalau ada truk yang sudah tidak bisa mengendalikan laju seperti ini, dan akibatnya berujung kepada perenggutan nyawa dan mengakibatkan banyak korban. Dan di videoku kali ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh para korban kecelakaan, aku juga ikut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para korban kecelakaan traffic light Balikpapan. Dan aku juga turut prihatin kepada seluruh korban yang saat ini masih dalam proses perawatan di rumah sakit. Semoga kalian semua lekas sembuh. Dan langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, komen, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya aku semakin semangat untuk upload video-videoku berikutnya. Dan pastinya channel ini semakin berkembang. And well, check it out. Oke jadi sebelum kita mulai masuk ke pembahasan fakta-fakta di balik kecelakaan yang ada di Balikpapan kemarin, hari ini aku akan membahas terlebih dahulu kronologi kejadian kecelakaannya itu seperti apa. Jadi sebenarnya kronologi kecelakaan ini bermula ya ketika ada sebuah truk kontainer warna merah. Nah, nopolnya ini adalah KT8534AJ dan truk ini dikendarai oleh seorang warga Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan. Nah, di dalam truk tronton ini, kontainernya itu berisikan kapur pembersih air seberat 20 ton. Nah, sebenarnya kondisi pengereman truk ini tidak berfungsi pada saat melintasi kilometer 0,5 tepatnya di depan Raja Wali Foto. Nah, supir mencoba untuk mengurangi persnelingnya dari 4 ke 3. Nah, sesampainya di depan Bank Mandiri, ternyata sistem pengereman ini tidak berfungsi total. Karena di situ itu tadi habis tanjakan, dan selepasnya tanjakan itu ada sebuah traffic light atau lampu merah. Di situ banyak banget kendaraan-kendaraan yang memang berhenti menunggu lampu merah itu supaya warnanya hijau gitu kan. Tapi ternyata truk ini langsung melaju dengan kecepatan tinggi, remnya sudah tidak bisa berfungsi sama sekali dan akhirnya menabrak beberapa kendaraan-kendaraan di depannya. Total dari kendaraan-kendaraan yang ternyata ditabrak sama truk tronton ini ada 14 sepeda motor dan ada juga 6 unit mobil yang dibabras bersih sama truk tronton ini. Oke, ini aku ada tayangan videonya, kita lihat bareng-bareng. Awalnya sih nggak apa-apa ya, nggak ada masalah apapun, tapi itu memang tanjakan sih. Terus ada truk tronton, dia aduh ini aku lihat videonya beberapa kali tapi tetap bikin merinding sih karena memang sampai dia tuh ngelewatin simpangnya itu
nggak berhenti gitu. Padahal di sebelah kiri itu ada semacam taman ataupun juga lahan kosong yang seharusnya kalau misalnya truk ini berhenti di situ ataupun juga banting setir ke kiri, mungkin akan jatuh korban, tapi tidak sebanyak ini dan risikonya pun juga sedikit. Dan ternyata dari kecelakaan ini total ada 5 korban yang langsung meninggal di tempat dan ada belasan orang lainnya yang luka-luka pastinya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, siapa supir truk tronton ini? Jadi, supir truk tronton ini namanya Pak Ali. Dia adalah warga Tanjung Pura, RT 022, Kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan. Nah, ternyata supirnya ini, sudah diamankan oleh polisi untuk saat ini. Nah, di sini kita bisa timbul pertanyaan, sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh sang supir sebelum dia bisa menghindari tabrakan beruntun dari belakang gitu kan. Bisa aja sang supir ini seharusnya buang setir ke kiri gitu. Kalau misalnya hal ini dia lakukan, mungkin tidak akan jatuh korban sedemikian banyaknya gitu loh. Nah, terkait hal ini, Training Director Safety Defensive Consultant ada yang mengatakan ya bahwa kalau misalnya jam terbang sopir ini sangat perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan untuk sopir-sopir yang membawa truk-truk dengan kapasitas yang besar seperti truk kontainer seperti ini, seharusnya kalau sopir yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi, dia ini sudah bisa mengambil keputusan dengan tingkat resiko yang rendah. Di sini Bapak Sony mengatakan kenapa sopirnya ini lurus dan dia tidak ada gerakan untuk banting setir ke kiri. Nah, di sini juga beliau mengatakan bahwa bisa saja sang sopir ini tidak memiliki jam terbang yang tinggi. Jadi dia berpikiran untuk menyelamatkan dirinya daripada dia harus memperhatikan keselamatan orang lain. Kenapa di sini kalau misalnya truk atau kontainer dengan sebesar itu harus menggunakan sopir-sopir yang memiliki jam terbang yang tinggi, Karena apa? Karena memang tingkat resikonya sangat tinggi. Dengan begitu, otomatis tanggung jawab yang ia bawa juga sangat besar. Tapi, dalam kejadian kecelakaan yang ada di Balikpapan ini, ada satu hal yang viral juga, di mana pada saat itu ada sebuah pengemudi sepeda motor, sepasang suami istri yang berniat untuk membeli kue dan juga membagikan kue-kuenya ini di hari Jumat berkah. Karena kemarin memang kecelakaannya ini terjadi di hari Jumat dan sepasang suami istri yang mengendarai sepeda itu, bisa selamat dari kecelakaan maut ini. Nah, memang kalau kita lihat dari video rekaman CCTV di kecelakaan kemarin ya, ini memang kemungkinan untuk selamat bagi para pengendara yang berhenti di lampu merah pada saat itu sangat kecil sih. Tapi ada sebuah akun tulisan @m_ramadan212 ini yang mengatakan bahwa namun Allah berkehendak lain untuk Siti Marwiyah dan juga Bowo. Nah, di sini pemilik akunnya menceritakan bahwa ada sepasang suami istri yang pagi-pagi itu membeli kue untuk dibagikan secara gratis. Nah, kegiatan seperti ini sebenarnya udah biasa dia lakukan dan rutin dia lakukan setiap hari Jumat. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata Ibu Siti dan juga Pak Bowo ini memang rutin banget membagikan kue-kuenya setiap hari Jumat. Dan kalian juga bisa lihat dari foto yang dibagikan oleh akun m_ramadan212 ini ya, itu kuenya pun ya, itu tidak jatuh dari sepeda motornya ini. Bahkan Ibu Siti dan juga Pak Bowo ini juga luka ringan karena goresan kecil yang ada di telapak tangannya aja, goresan kaca. Nah, di situ sampai orang-orang yang menolong beliau, Pak Bowo dan juga Bu Siti itu sampai heran kenapa mereka tuh nggak apa-apa dalam kecelakaan yang menimpa kendaraan-kendaraan seperti itu sampai mobil-mobilnya tuh udah nggak berbentuk ya. Tapi seakan-akan di situ tuh Allah tahu ya, ada kue dan juga rezeki yang di situ yang harus dibagikan dengan orang-orang yang membutuhkan melalui tangannya Ibu Siti Marwiyah dan juga Pak Bowo. Dan ada juga kejadian di kecelakaan Balikpapan itu yang cukup mengiris hati. Banyak yang bilang adalah galanya Balikpapan. Kalau kita lihat ada sebuah mobil berwarna merah, minibus merah, yang
dibawa, diseret oleh truk tronton itu sampai benar-benar ke depan, dan sampai CCTV-nya tuh udah nggak kelihatan gitu kan. Mobilnya itu di dalamnya ada sepasang suami istri dan juga anak kecilnya. Bapak ibunya kritis, sementara si anak laki-lakinya itu selamat, Rek. Kalian bayangin, padahal mobilnya itu udah nggak berbentuk sama sekali, tapi di situ masih ada anak kecil yang selamat dan juga bapak ibunya masih dalam keadaan kritis untuk saat ini. Dan semoga kedua orang tuanya si bocah ini segera diberikan kesehatan kembali, termasuk juga sang anaknya juga segera diberikan kesehatan kembali, dan seluruh korban yang saat ini sedang menjalankan perawatan semoga juga akan lekas, sehat, dan pulih kembali. So, dari kejadian kecelakaan ini, Rek, bisa kita ambil kesimpulan ya, berhati-hatilah saat hendak berkendara. Walaupun kita sudah hati-hati, ternyata ada juga banyak sekali orang-orang yang kurang berhati-hati. Mungkin ini juga bisa dikatakan kejadian yang harus kita jadikan renungan untuk bersama ya. Sebelum kita kemanapun, harus mengecek kondisi kendaraan kita terlebih dahulu. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini bisa terulang kembali. Atau juga untuk Kota Balikpapan sendiri harus memperhatikan jam operasional dari kendaraan-kendaraan berat supaya tidak melintas di jalanan yang pada saat itu banyak sekali dilalui oleh orang-orang yang sudah melakukan aktivitasnya. And see you next video ya, Rek. Bye-bye.